Memperluas relasi. Memperluas relasi, ya boleh. Jadi dari itu pun yang dijawab oleh teman-teman kami, maksudnya teman-teman kami saat kuliah untuk jadi pinter, jadi dapat kerja, terus punya kenalan, terus apa namanya jadi kaya, itu biasa jawaban orang pengen kuliah memang punya tujuan gitu. Tapi kata beliau gini, kalau kita misalnya berpikir kita kuliah itu hanya untuk menjadi kaya atau punya dapat pekerjaan, banyak orang sukses yang apa namanya, yang kaya tanpa dia kuliah, paham nggak? Dia kaya, dia kuliah tanpa dia belajar, bukan belajar ya, tanpa dia kuliah atau lanjutin setelah SMA dia kuliah atau yang lainnya. Terus menjadikan kita pinter, Prof. Bukan juga, karena saat kita pinter, media sekarang itu sudah sangat terbuka. Jadi kita mau nyari apapun, itu bisa dilakukan media. Mungkin bagi saya selalu sampaikan kepada mahasiswa, jangan pernah merasa mahasiswa itu lebih tidak tahu daripada dosennya. Mahasiswa itu terkadang lebih tahu daripada dosennya. Tetapi dosen itu mempunyai pengalaman yang jauh lebih panjang daripada mahasiswanya itu. Terus yang dalam diskusi itu apalagi gitu kan. Menjadi apa namanya? Ya seperti itulah jawabannya. Terus kata beliau, bukan. Kuliah itu untuk merubah pola pikir kita. Jadi merubah sikap dan pola pikir kita. Loh, kok gitu kan? Ya, hal-hal yang tadi itu adalah hadiah dari perubahan pola pikir kita. Saat kita misalnya berpikir, kenapa dengan demikian, Prof? Sekarang coba kamu bayangin, mahasiswa itu beban kuliah itu dari pagi sampai sore belajar terus dengan mata kuliah berbeda setiap harinya. Kamu dituntut untuk paham semuanya, benar nggak? Kamu dituntut untuk melaksanakan tugas seluruhnya, ya kan? Untuk apa namanya, melaksanakan tugas, mengerjakan tugas dari dosen-dosennya. Misalnya dalam waktu satu hari itu, misalnya kalian ada 2 atau 3 mata pelajaran. Nah, kalian dikasih tugas oleh dosennya masih 1. Artinya kalian akan mengerjakan 3 hari itu paling enggak 1, 2 atau 3 tugas, pasti itu ada, ya kan? Tetapi yang dia anggap dosen atau anggap pengajar kita, itu beban kalian itu sebenarnya 1 tugas itu 1 minggu, tetapi beliau terkadang ada beberapa yang tidak memahami bahwa iya, setiap harinya saya ada tugas juga gitu kan. Jadi tugas hari ini untuk dikerjain besok, tugas besok ada tugas lagi nih dikerjain besoknya. Jadi paling tidak beban tugas kita adalah dalam waktu sehari itu ada 1 tugas. Nah, itu kita dituntut untuk mengerjakan tugas-tugas kayak gitu. Terus apa namanya? Diajarin dengan mata kuliah tentang sikap, tentang perilaku dan komunikasi. Itu kita diajarin seperti itu. Nah, sehingga dari runtutan kegiatan itu, kalau misalnya kita bilang anak itu jadi pintar, belum tentu jadi pintar. Tapi merubah dengan tugas-tugas itu, dengan dia harus mengambil ini, terus dia bertemu dengan orang yang punya pendidikan yang hampir sama, itu menjadikan pola pikir dia itu hampir sama. Contoh hal kecilnya gini, ada di daerah nggak? Teman-teman ada yang dari daerah nggak di sini? Misalnya Ada, di luar Pak. Jabotabek ada. Dari mana? Izin menjawab, Pak. Dari Merauke, Pak. Dari Merauke. Yang lain dari mana? Izin menjawab, Pak, dari Padang.
Oke, dari Padang. Misalnya kita pulang nih saat kita dari Jakarta kuliah. Oh, kalian belum pernah kuliah di kampus? Sudah. Apa ini masih posisi di kampus yang di daerah, di sekitaran kampus? Nah, misalnya kalian posisinya di Jakarta. Terus kalian ketemu dengan orang-orang baru. Pasti kalian akan merubah sikap dan perilaku kalian yang dulunya di daerah ke apa di dunia sekitaran kampus. Nah, saat misalnya kita balik lagi ke misalnya ke Merauke ya. Paling kan pulang ke Merauke paling banter misalnya setahun sekali pas lebaran kan gitu. Ya kan? Nah, misalnya pas lebaran kita pulang. Terkadang kita terbiasa dalam waktu lingkup 1 tahun ini dengan cara teman, dengan sikap teman yang kayak gini, terus kita ketemu sama teman-teman kita, teman-teman SMA yang mungkin ada yang beberapa yang nggak melanjutkan studi, tidak sekolah. Terkadang kita berpikir, oh kayaknya agak aneh loh dengan apa namanya pola pikir atau candaannya teman-teman. Terkadang kita berpikir seperti itu. Karena itu, makanya itu salah satu yang menyebabkan bahwa kita kuliah itu sedikit merubah, bukan sedikit ya, merubah pola pikir kita untuk lebih baik daripada sebelumnya. Saya merasakan itu karena apa? Saat saya pun orang perantauan. Saya dulu kuliah sebatang kara ke Jakarta, memang saya nekatin untuk kuliah di Jakarta, ngambil fisioterapi, dan itu pun saat saya pulang, oh kayak gini ya, anak-anaknya jadi kayak gini ya. Bukan anak-anaknya yang berubah, padahal kita yang berubah terkadang itu. Tetapi dengan itu saya menyesuaikan diri dengan saya, karena kan teman-teman kita. Itu hal-hal yang kenapa kita perlu sekolah, perlu pendidikan. Kalau misalnya kita misalnya kuliah itu hanya untuk misalnya kita pengen jadi punya kerjaan atau orang kaya gitu, hanya sekedar itu, ya menurut saya mendingan uang untuk kuliah itu kita kumpulkan untuk modal usaha, terus terus kita punya usaha dan kita mungkin akan lebih punya penghasilan lebih cepat ketimbang teman-teman yang kuliah gitu. Dan itu pengantar dari saya ya gitu. Oke, kalau nanti ngantuk jangan jangan lupa bilang, Pak saya ngantuk Pak, bosan dengerin Bapak gitu kan. Ya, sampaikan saja ya. Oke, kita akan belajar tentang perubahan perilaku. Kita banyak diskusinya nanti banyak mencari hal-hal yang berkaitan tentang kegiatan ini. Karena kenapa sih saya itu kuliah fisioterapi? Ngapa sih saya itu harus belajar tentang komunikasi? Itu kan udah itu pelajarannya orang-orang komunikasi, orang Fakultas Ilmu Komunikasi, orang VR, orang Humas, itu aja yang belajar. Ngapain kita harus belajar gitu kan? Ada nggak pernah kepikiran seperti itu? Ya kan? Kalau misalnya ada, memang saya juga dulu mengalami gitu. Kalian ada mata kuliah psikologi kesehatan nggak? Ada, Pak. Ada. Nah, dulu saya juga berpikir, ngapain saya belajar komunikasi, saya yang belajar psikolog. Nah, padahal nanti saat saya kerja, itu bukan kerja di bagian komunikasi atau di psikolognya, saya kerja sebagai fisioterapi. Terkadang saya pernah dulu berpikir seperti itu. Tetapi setelah saya masuk ke dunia kerja atau waktu nanti kita praktek, ternyata sebagian besar pekerjaan kita itu mungkin 50% adalah komunikasi dan bermain dengan psikologi pasien. Percaya atau tidak? Sekarang saya tanya, apalagi di daerah ya, di daerah itu
dokter dengan gelar tinggi, ada yang punya persepsi misalnya dokter dengan gelar tinggi banyak itu, rentetannya banyak itu jauh lebih jauh lebih laku ketimbang dokter atau mantri biasa. Tetapi di beberapa daerah itu masih percaya dengan seorang mantri ketimbang sama dokter spesialis tinggi. Kenapa? Saat seorang mantri itu mampu dengan berkomunikasi dengan dengan kecakapan yang baik dan sudah lama menjadi seorang tenaga kesehatan, dia akan lebih laku dengan pasien-pasien yang percaya dengan dia. Jadi sebenarnya metode kesehatan itu bukan hanya kita mampu pintar melakukan apa, tapi membuat pasien itu percaya sama kita. Karena kunci kita membuat pasien itu sembuh, yang sadar ya, itu mereka itu percaya dengan kita. Walaupun dengan aspek ilmu lain, ya. Contoh hal kecil, saya menyampaikan ini kenapa? Saya punya kakek saya itu sakit. Saya bawa ke dokter spesialis penyakit dalam. Itu saya berulang kali, 3 kalian tidak ada perubahan. Sampai pindah dokter sampai 3 kalian penyakit dalam itu tidak ada perubahan. Kakek saya bilang ini, udah aku dibawa ke mantri ini. Mantri itu, kalian tahu mantri kan? Mantri itu kalau zaman dulu itu ada namanya SPK, sekolah perawat lah, sekolah perawat tapi setara dengan SMA. Jadi SMK keperawatan lah bahasa sekarang. Jadi zaman dulu itu perawat bidan itu jenjang pendidikannya itu hanya level SMA. Nah, SPK, udah aku bawa ke mantri ini aja. Nah, saat saya bawa ke mantri, bagi saya yang udah belajar tentang kesehatan, obatnya itu cuma dikasih vitamin C. Cuman vitamin. Saya kasihkan, apa yang terjadi? Sembuh besoknya. Jadi demam atau yang dikeluhkan beliau itu hilang dengan seketika. Setelah ketemu mantri itu yang biasa dia dapatkan dan dan dia minum obatnya dan kemudian istirahat, sembuh ternyata. Terus saya berpikir lagi, loh kok bisa dengan ini? Ternyata tentang prinsip, tentang kepercayaan dan keyakinan beliau yang sakit itu dia lebih kuat ketimbang obat apapun gitu sebenarnya. Makanya saat kita menjadi seorang fisioterapis nantinya kita harus berusaha menjadi pasien itu yakin. Pertama kita ketemu seorang pasien yang harus kita lakukan adalah membuat orang itu yakin dengan kita. Itu kuncinya. Nah, itu yang terjadi hal yang simpelnya gitu ya. Oke. Nah, apa sih itu komunikasi gitu kan? Ini kenapa saya tuangkan di sini karena ini mata kuliahnya tentang komunikasi karena perubahan perilaku juga ditempatkan di promosi kesehatan dan lain-lainnya, lebih ke arah ke situ. Nah, komunikasi apa kalau menurut kalian? Ayo. Izin menjawab, Pak. Ya. Mungkin secara sederhananya komunikasi itu cara kita menyampaikan pesan kepada lawan bicara kita. Oke, komunikasi itu menyampaikan pesan kepada lawan bicara kita. Ada yang lain? Ada yang lain? Instruksi, Pak. Ya. Kayak anggota DPR pakai instruksi. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya. Saya Giska Ramadianti, izin berpendapat. Menurut saya, komunikasi itu adalah suatu hubungan timbal balik antara orang, di mana satu orang itu memberikan pesan kepada satu orang lainnya gitu. Jadi saling berbagi. Dan satu orang lainnya itu juga bisa memberikan pesan kepada satu orang lainnya juga, Pak. Oke. Terima kasih. Nah, itu ya sama lah, prinsipnya sama. Jadi seperti gambar kayak gini komunikasi nih. Jadi kalian tahu mainan ini enggak sih?
Oke, ya, tahu kan? Tahu. Hah? Tahu. Mainin kayak gini, yang pakai gelas aqua atau kaleng dulu, kaleng susu, tahu nggak? Kaleng susu kasih benang terus Pernah, Pak. pernah. Ya, alhamdulillah berarti kalian masih tergolong anak-anak yang bahagia. Karena zaman dulu waktu saya kecil pun kan nggak ada handphone, nggak ada kayaknya. Terus ya itu mainan kayak gini nih, pakai apa benang apa namanya, tangan yang tebal, benang kasur saya bilang itu, nilon, benang nilon dengan ini. Nah, ini prinsipnya. Prinsipnya bukan prinsipnya ini ya, benang nilon dan kalengnya ya, maksudnya ada apa pesan yang ada orangnya, komunikator, komunikan. Nah, komunikator itu orang yang menyampaikan pesan, terus ada yang menerima pesan, terus ada medianya, terus ada pesan yang disampaikan. Nah, itu itu yang secara sederhananya kita menerjemahkan sebuah komunikasi. Kalau secara ininya, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Nah, seperti itu. Jadi dari satu pihak dengan pihak lain dengan komponen yang ada. Jadi ada yang tadi saya sampaikan, komunikator. Tahu komunikator? Komunikator itu apa? Ayo siapa? Pelaku informasi, Pak. Pelaku informasi. Ya, orang yang menyampaikan. Ya, orang yang menyampaikan komunikasi. Pesan, bukan komunikasi ya. Orang yang menyampaikan pesan. Komunikan? Orang yang menerima pesan dari komunikator, Pak. Oke, jadi harus ada komunikator, ada komunikan, ada pesan yang disampaikan. Ada yang pesan. Kalau misalnya ada komunikator, ada komunikan, itu tapi nggak ada pesannya ya, itu nggak terjadi komunikasi gitu. Misalnya diem-dieman, misalnya kayak kalian sama pacar kalian lagi marahan, itu walaupun ada yang, tapi bisa sih menjadikan pesan gitu kan. Karena misalnya si ceweknya itu diem aja, itu memberikan pesan, karena kan pesan itu bukan hanya secara verbal, tetapi secara sikap juga. Iya enggak? Jadi misalnya, terutama yang laki-laki nih, pacar kalian yang perempuan itu, pacar laki perempuan ya misalnya. Pacarnya Zaid itu misalnya lagi marah. Nah, terus diem aja. Terus habis itu Zaid mengungkapkan ekspresi, menyampaikan, "Ngapa sih kamu marah?" gitu kan. Artinya itu sebenarnya sudah ada komunikasi. Jadi misalnya pacarnya Zaid itu menyampaikan informasinya dengan sikapnya dan diterima oleh Zaid. Nah, Zaidnya memberikan timbal balik gitu. Timbal balik itu sehingga terjadi komunikasi. Kalau misalnya Pak, misalnya pertanyaan, kalau gini Pak, kalau misalnya pacar saya marah, terus misalnya nih yang perempuan nanya, saya marah, saya diem aja, tapi cowok saya nggak peka gitu, diem aja malah ditinggal pergi, itu kan biasanya kan, cowok-cowok gitu kadang suka nggak peka, kita ditinggal pergi, itu apakah menjadi sebuah komunikasi? Ya bisa menjadi komunikasi karena ada timbal baliknya, cowokmu itu pergi gitu kan. Perginya itu kan bisa menjadi pertanyaan bahwa cowok kalian itu menerima pesan, terus cowok kalian merasa kesel, ngapain sih ambekan banget gitu, mending saya tinggal pergi. Itu adalah ekspresi dari penerimaan komunikasi. Gitu ya Pak. Kadang kalian itu kalau dikasih penjabaran tentang pacar-pacaran itu lagi seneng-senengnya di masa-masa kalian itu. Oke. Nah, itu sebuah proses komunikasi. Jadi yang penting ada, tapi gini, saat misalnya kita berkomunikasi tetapi tidak ada umpan balik, ya itu namanya tidak terjadi komunikasi.
Paham ya? Jadi gitu. Nah, apa itu perilaku? Coba menurut teman-teman apa itu perilaku? Perilaku. Apa itu perilaku? Izin menjawab, Pak. Instruksi, Pak. Izin menjawab, Pak. Ya, apa? Perkenalkan, nama saya Khalifah Nurmawida. Menurut saya perilaku itu tindakan yang dilakukan seseorang. Ya, tindakan yang dilakukan, yang diekspresikan seseorang itu. Terus ada yang lain nggak? Punya pendapat yang lain? Izin berpendapat, Pak. Iya, boleh. Respon dari seseorang. Respon dari seseorang, ya boleh. Oke, kalian itu nggak perlu takut untuk menjawab. Kalian salah pun saya anggap benar gitu kan. Karena bagi saya itu tidak ada kesalahan, cuman belum pas aja mungkin itu. Mungkin sebenarnya benar menurut kalian, tapi benar menurut kalian kan, tapi kan belum benar menurut saya misalnya gitu. Yang penting ada yang benar gitu kan. Jadi kalau kalian nyampein pendapat, sampaikan aja, nggak perlu takut gitu kan. Menurut saya punya prinsip, orang itu nggak ada yang tersesat. Yang ada itu salah jalan. Jadi lebih muter gitu loh. Kalau kalian misalnya ke kampus dari pondok maaf terpental. Oke, suara saya terdengar dengan jelas? Iya, Pak. Iya, Pak, terdengar, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi benar yang tadi kata teman-teman. Jadi perilaku adalah merupakan hasil dari karakteristik individu dan lingkungannya yang tercapai apabila kepercayaan dan keinginan terhadap suatu objek mendukung perilaku tersebut serta terbentuk suatu sikap yang positif terhadap perilaku tersebut. Jadi itu sebuah perilaku. Jadi ada pendapat ahli yang menyatakan bahwa perilaku manusia itu berangkat dari tingkat kesehatan, di mana kesehatan itu dipengaruhi oleh dua faktor. Ini perilaku kesehatan ya. Perilaku kesehatan itu dari dua faktor, yaitu faktor perilaku atau sikap, dan faktor luar, yaitu faktor di dalam perilaku dan faktor di luar perilaku. Nanti kita bahas di selanjutnya.
Dari hal itu, perilaku kesehatan itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada perilaku sehat dan perilaku sakit. Nah, jadi perilaku sehat sendiri itu adalah perilaku orang sehat untuk mencegah dari penyakit dan peningkatan kesehatan. Jadi contohnya perilaku orang sehat itu misalnya gini, pengandaiannya. Kita ini belum sakit. Agar kita tidak terkena sakit, misalnya kita meningkatkan imunitas kita atau kita berolahraga gitu dengan cara misalnya kita berolahraga. Setiap pagi kita melakukan lari pagi misalnya sebelum melakukan aktivitas, lari pagi selama 30 menit misalnya, itu adalah sebuah perilaku yang dilakukan manusia, yaitu perilaku dalam kesehatan ya, disebut perilaku sehat. Nah, perilaku sehat itu memungkinkan untuk dilakukan terus-menerus untuk biasanya untuk mencegah dia untuk sakit gitu. Nah, sementara perilaku sakit adalah perilaku orang sakit untuk memperoleh kesembuhan dan pemulihan kesehatan. Jadi misalnya orang udah sakit, perilaku sakitnya apa? Ya orang itu harus minum obat teratur, tidak makan makanan yang dilarang, itu merupakan sebuah perilaku sakit. Jadi gitu. Itu dalam klasifikasi perilaku kesehatan. Dari sini paham? Paham ya, Pak? Paham, Pak. Oke. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan apa aja? Faktor yang pertama adalah faktor predisposisi, yaitu faktor yang mempermudah dan mendasari untuk terjadinya perilaku tersebut. Nah, faktor ini misalnya kita itu misalnya merubah perilaku misalnya gini. Cewek-cewek itu nggak pengen gemuk kadangan ya. Cewek-cewek itu nggak pengen gemuk. Nah, faktor mendasarinya apa untuk dia merubah perilaku biar olahraga teratur, terus makan makanan yang sehat, terus diet gitu. Faktor yang mendasarinya adalah biar dia kelihatan menarik di di hadapan cowok yang dia sukai misalnya gitu. Hal yang simpelnya seperti itu. Nah, itu adalah faktor yang mendasarinya, yang mempengaruhi perubahan perilaku kesehatan. Nah, itu satu. Ataupun misalnya faktor yang mendasarinya misalnya gini. Misalnya kalian terkena sakit yang faktor sakit ya, terkena sakit jantung saat misalnya kalian melakukan makan makanan yang berlemak cukup tinggi, itu menjadikan kita itu menjadi lebih rentan lagi atau lebih mudah terjadinya lagi serangan jantung tersebut. Itu faktor mendasarinya kita punya sakit apa. Terus yang selanjutnya adalah faktor pemungkin, yaitu faktor yang mungkin atau memfasilitasi perilaku atau kemudahan untuk mencapainya. Jadi misalnya faktor pemungkin itu, misalnya yang tadi masalah berat badan. Mungkin nanti saat misalnya saya gemuk, saat saya kurus nanti lihat menarik dan mungkin orang itu misalnya si A jadi lebih suka dengan saya gitu kan. Karena gini, jadi itu faktor pemungkin gitu. Jadi ada apa yang
memungkinkan kita itu jadi memberikan kemudahan untuk pencapaiannya. Faktor penguat. Faktor penguat adalah faktor yang memperkuat suatu perilaku dengan memberikan penghargaan secara terus-menerus perilaku dan berperan pada terjadinya pengulangan. Jadi ada penghargaan yang didapat. Misalnya kita misalnya seorang laki-laki dia merubah perilakunya untuk sering latihan untuk olahraga gitu kan. Kita latihan untuk peningkatan kekuatan apa segala macam, itu kan perubahan perilaku kesehatan. Nah, penghargaannya apa? Dia mampu misalnya jadi pemain futsal yang terbaik gitu. Itu adalah faktor penguat. Jadi ada penghargaan yang didapatkan. Jadi secara garis besar adalah predisposisi adalah apa yang mendasarin orang itu mau melakukan kegiatan tersebut. Kalau faktor pemungkin adalah apa yang dia membuat tengah-tengahnya gitu. Apa yang memungkinkan saat saya melakukan ini, saya memungkinkan untuk jadi ini. Nah, faktor penguat adalah hadiah misalnya. Nanti kamu kalau misalnya latihan kayak gini terus, kamu nanti bisa juara. Nah, itu faktor-faktor. Jadi orang akan merubah perilaku itu pasti ada sebab yang mereka ingin menjadi berubah. Jadi berubah itu enggak sekonyong-konyong saya berubah sendiri, itu enggak. Pasti ada sebab akibat yang akan dia dapatkan. Intinya seperti itu. Sama dengan perubahan perilaku pada kesehatan. Nah, apa itu perubahan? Nah, perubahan itu bukan hanya demo gitu kan. Nah, ini kan biasanya orang-orang demo itu mengharapkan suatu perubahan. Ya kan? Ini contoh orang demo yang menurut saya demo-demo sekarang ini agak unik gitu. Karena mungkin akhir-akhir ini mungkin orang jarang demo, terus kalinya demo, terus anak-anaknya sekarang kreatif. Jadi sekali demo mereka menemukan yang lucu-lucu, yang unik-unik gitu kan. Nih contohnya orang demo dia biarlah cintaku yang kandas, asalkan jangan keadilan yang kau tindas gitu kan. Menurut saya demo-demo sekarang itu unik-unik gitu. Kalian pernah demo apa enggak? Belum ya? Ya enggak belum sih, kalau sekarang itu mahasiswa enggak boleh demo kalau enggak salah. Dulu saya pernah mengalaminya, pernah nyoba demo. Kenapa saya nyoba demo? Supaya saya pengen tahu apa itu rasanya demo itu kayak apa gitu. Bukan menuntut yang keadilan itu sekarang. Enggak, saya cuma pengen tahu rasanya itu kayak apa. Itu cuma itu doang dulu. Saya pernah berapa kali gitu. Saat saya menjadi mahasiswa. Nah, nanti saat kalian menjadi mahasiswa itu jangan hanya menjadi belajar. Sekarang kalian menjadi mahasiswa jangan hanya belajar saja, tapi berorganisasi itu penting. Tapi memang beberapa sekarang itu mahasiswa perubahan itu terjadi adalah penyampaian pendapat itu tidak perlu dengan hanya demo kayak gitu, enggak. Tapi memberikan sikap atau memberikan pendapat secara ilmiah secara elegan lah, lebih baik itu banyak sekarang caranya. Apalagi media itu sudah sangat banyak yang kita dapatkan informasi. Kalau zaman dulu kan penyampaian informasi itu ya pakai surat misalnya. Pun jarang dibaca, jarang dikirim. Tapi mereka itu dulu mahasiswa dulu mengekspresikannya dengan demo agar lebih nyampai pesannya ke sana. Gitu sih. Tapi sekarang itu jauh lebih cepat karena pengambil kebijakan itu biasanya sudah bukan menekel ininya sendiri, maksudnya pesannya sendiri kepada orang lain, tapi
dari orang lain, tetapi sudah ada staff-staffnya yang cukup banyak. Jadi kemungkinan pesan kalian ya akan lebih cepat. Dulu zaman saya mahasiswa pun salah satu hal yang pernah kita buat dulu saat pendidikan profesi itu enggak keluar-keluar izinnya. Dulu saya lulus, terus habis itu pendidikan profesi itu belum ada kan pendidikan profesi. Kita meminta ke Dikti saat itu enggak direspon-respon gitu, banyak yang mengajukan izin kampus-kampus tapi enggak keluar. Akhirnya saya dengan beberapa lulusan S1 itu bersurat ke Dikti dan sempat audiensi ke sana juga untuk menyampaikan pendapat kita untuk segera dibukakan untuk pendidikan profesi. Nah, itu adalah salah satu penyampaian aspirasi kita dengan cara elegan. Kita bersurat, kita audiensi, kita sampaikan unek-unek kita. Nah, akhirnya mereka menerima. Ya, saya nggak tahu apakah keluarnya itu karena itu atau karena faktor hal lain. Ya, nggak penting. Tapi yang jelas pendidikan profesi itu ada gitu. Karena waktu itu pengusulan itu dari misalnya udah sejak lama dari 2009-2008, barusan ada pendidikan profesi itu tahun 2016. 16 apa 15 ya? 16 kayaknya. Yang pertama ada izinnya itu tahun 2016. Jadi waktunya cukup lama. Makanya kita menanyakan apa masalahnya gitu kan. Ya, biasalah kalau misalnya kita berhubungan dengan kebijakan itu memang ada ada faktor lain yang untuk menghalangi sesuatu yang menurut orang lain itu menghalangi apa yang dia inginkan gitu. Jadi sebenarnya sekarang media untuk kita sebagai mahasiswa penyampaian pendapat itu sudah sangat cukup berubah gitu. Cukup banyak media yang kita sampaikan. Ya sekarang sudah ada model-model petisi online apa segala macam itu kan sudah ada. Oke. Berubah seperti ini. Kalian tahu ini enggak sih? Kalian tahu ini enggak? Power Ranger, Bapak. Oke. Power Ranger. Oke, tahu ini enggak? Tahu kan ya? Alhamdulillah, berarti kita masih seumuran ya. Jadi berubah, apakah berubah orang itu menjadi jagoan atau apa gitu? Ya bisa jadi ya ini berubah, tetapi secara menyeluruh berubah itu bukan yang jelas adalah yang baik adalah berubah itu dari sesuatu yang kurang baik menjadi baik. Itu prinsip berubah yang bagus gitu kan. Ini kan juga dari orang biasa berubah jadi seorang pahlawan lah, pembela kebenaran lah. Saya nggak tahu apakah nanti dia dimasukkan dalam daftar pahlawan internasional atau enggak gitu. Saya kurang tahu. Ini termasuk pahlawan kan ya. Nah. Oke. Nah, apakah perubahan ini seperti ini? Jadi dari tadinya di ruang ini ikan itu melompat ke daerah yang kosong. Dan dia berharap berubah di sini adalah menjadi lebih baik karena areanya lebih luas dan oksigen dan makanannya itu dia lebih bebas untuk berubah. Ini adalah usaha dari sebuah ikan untuk berubah ke suatu tempat yang lebih baik. Nah, perubahan merupakan suatu proses di mana terjadinya peralihan atau perpindahan dari status tetap statis menjadi status tetap yang bersifat dinamis. Ini adalah definisi umumnya. Jadi maksudnya apa? Perubahan itu berpindah dari sesuatu yang tetap. Maksudnya yang kayak gitu aja berubah menjadi yang lebih baik, lebih mobile atau lebih mudah untuk dia bergerak. Jadi intinya apa? Berubah itu harusnya adalah merubah dari sesuatu yang kurang baik dari berpindah dari tempat yang kurang baik menjadi tempat yang lebih baik. Contohnya misalnya kita di suatu pekerjaan misalnya
kita kerjanya apa namanya sebagai seorang fisioterapi. Nah, kita bekerja di sebuah rumah sakit A gitu kan. Nah, kerjaan kita lakukan itu aja. Misalnya pemberian intervensi pakai TENS IR MWD misalnya. Kalian udah tahu kan TENS IR MWD itu? Udah belajar belum? Belum ya? Elektro belum ya? Belum belajar ya? Nah, misalnya alat-alat intervensi kita menggunakan alat-alat itu. Tapi kita berpikir, masa aku nanganin kayak gitu aja ya? Nah, saya akan berubah menjadi lebih dinamis. Saya harus memberikan intervensi yang lebih baik. Lebih baik itu adalah yang sesuai dengan kondisinya gitu. Karena beberapa rumah sakit memang keterbatasan misalnya waktu, dia memberikan alat-alat saja tanpa memberikan exercise. Padahal beberapa negara berkembang, negara maju terutama, itu sudah sudah sedikit beralih memberikan exercise pada pasien. Jadi di negara maju seperti negara-negara Eropa itu pemberian mobilitas itu ada yang diberikan tetapi tidak terlalu menjadi pokok. Tetapi yang menjadi pokok adalah exercise-nya. Berubah merupakan kegiatan atau proses yang membuat seorang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Atau berubah merupakan suatu proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi. Jadi prinsip perubahan itu ada dua, yaitu orang berubah dari membuat sesuatu berbeda dengan keadaan sebelumnya. Jadi dari sifatnya sendiri perubahan sendiri secara ini. Terus yang kedua adalah proses di mana menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan perilaku. Nah, menurut kalian perilaku ini sedang apa gitu? Pada gambar ini menurut kalian sebuah perilaku apa gitu? Sifat sedang apa gitu? Sedang marah, Pak. Marah. Sedang marah. Ada lain? Ngagetin orang, Pak. Mengagetkan, Pak. Mengagetkan, sedang marah. Terus ada lain? Nakutin orang, Pak. Oke, nakutin orang. Ya, itu perilaku itu secara misalnya kita melihat dari satu sisi itu memang bisa terjadi pandangan yang berbeda-beda. Itu sama aja dengan sikap. Sikap itu kita misalnya kita ngelihat sisi ini, menurut kita sikapnya ini orang lagi marah nih. Nah, tetapi sesungguhnya ini orang misalnya lagi bercandain adiknya dengan memberikan contoh misalnya ekspresi apa gitu, hewan apa gitu, itu kan bisa juga. Walaupun terkesannya ini seperti marah. Nah, perubahan perilaku itu yang terjadi pada seseorang yang membuat sesuatu atau seseorang tersebut berbeda dengan keadaan sebelumnya. Itu secara umumnya adalah seperti itu. Jadi perubahan perilaku adalah perubahan yang terjadi pada seseorang yang berbeda dari keadaan sebelumnya. Intinya makna berubah itu kan sebenarnya dari sekarang sama nanti saat berubah itu berbeda. Masalahnya berbedanya itu baik atau buruk, itu yang penting berubah. Nah, sama aja dengan perilaku. Perubahan perilaku itu dari sebelumnya baik menjadi buruk atau dari buruk menjadi baik. Itu sebenarnya sebuah perubahan perilaku. Kenapa kita penting untuk memahami perilaku dan menjadikan perubahan perilaku ini sebagai salah satu yang kita pelajari dan menjadi pedoman kita saat nanti kita sebagai seorang fisioterapis? Karena seperti yang tadi saya sampaikan di awal, orang itu
memiliki sifat dan perilaku yang berbeda dan memiliki pandangan terhadap orang itu selalu berbeda. Makanya nanti kita akan bahas apa yang faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, sehingga kita perlu memahami perilaku atau sifat yang yang dimiliki oleh seorang pasien. Contohnya hal gini. Saat kamu menangani pasien lansia, orang tua dengan anak muda yang seusia dengan kalian, itu harus dengan cara yang berbeda. Ataupun dengan anak-anak, itu kita harus melihat perilaku atau sifat yang berbeda. Nah, selain itu, kita wajib dan harus membuat perubahan perilaku pasien kita menjadi yang lebih baik. Apa maksudnya? Saat misalnya gini, seorang nenek gitu, nenek ini nggak mau diminta latihan, ini nggak mau. Nek, yang tadi kita bahas kan perilaku sehat dan perilaku sakit. Nenek ini suruh latihan, nggak mau. Nah, kita harus mencari cara bagaimana merubah nenek ini, merubah perilaku mau untuk latihan. Itu adalah salah satu cara kita, kita harus pahami, itu butuh jam terbang sih sebenarnya, harus pahami bagaimana nenek itu harus mau latihan. Gini, saya sering menceritakan biasa saat saya memberikan kuliah kepada mahasiswa, saya sering bercerita karena misalnya lebih ke arah kasusnya. Saya dulu pasien misalnya seorang nenek-nenek usianya sekitar 70 tahun. Beliau itu seorang maafnya suaminya sudah meninggal dan beliau itu orang yang sangat disayangi oleh suaminya dan anak-anaknya. Maksudnya dalam artian nenek-nenek manja lah kasarnya. Nenek-nenek manja. Nah, saat kita misalnya memberikan latihan, pasti nenek tersebut akan membawakan perilakunya dia, perilaku manjanya dia dalam saat kita misalnya minta tolong untuk melakukan latihan apa. Contohnya misalnya, saat itu saya misalnya ngasih latihan yang cukup banyak. Pasti pasien tersebut karena sifat manjanya masih ada, Mas, jangan latihannya jangan banyak-banyak. Aku ini udah tua loh, gitu kan. Pasti kan kalau nenek-nenek manja yang ini, aku ini udah tua loh, jangan banyak-banyak gitu. Nah, nanti kalau aku capek gimana kayak gitu kan. Pasti seorang nenek-nenek tersebut dengan yang manja dan biasanya disayangi dengan anak dan suaminya, maksudnya dalam artian gimana sih? Kalian pernah tahu nggak sih orang terutama laki-laki tuh, misalnya kalian punya pacar dua, satunya pacarnya itu mandiri banget, satunya itu perlu penuh dimanja gitu. Misalnya kalau ulang tahun harus ngasih bunga, harus ngasih kado, harus ngasih apa, kalau misalnya kita melakukan kegiatan apa harus WA gitu kan, WA pacar kita gitu. Kan ada tipikal sifat kayak gitu. Nah, nenek-nenek ini adalah tipikal yang manja. Karena memang suaminya dulu itu sangat care dengan nenek tersebut karena sekarang wafat. Nah, kita perlu mencari sikap untuk merubah perilaku dalam artian bukan perilaku total beliau ya, perilaku supaya dia itu mau melakukan latihan. Nah, kita cari apa caranya saat dia melakukan latihan. Saat misalnya dia sangat sayang dengan orang tuanya, saya triksnya gini. Itu saat saya ngelihat dia sayang banget sama bapaknya atau suaminya. Di rumahnya itu kan di kamarnya itu ada foto mereka berdua. Bapaknya kan udah meninggal, suaminya sudah meninggal. Saya mencari pikir apa supaya dia mau latihan. Padahal kemampuannya masih mampu ya. Kecuali kalau misalnya udah terlalu lelah, saya hentikan. Saya bilang, saya panggilnya Eyang, tuh lihat. Eyang Kung itu nyemangatin Eyang. Masa ya Eyang nggak mau semangat? Oh iya ya. Langsung dia mau latihan lagi dengan berpikir
"Iya Pak, aku mau latihan, nanti aku mau pengen umroh misalnya, dia pengen umroh nanti mau doain Bapak gitu kan. Nah, dengan cara kayak gitu kita mengakalin dengan kepribadiannya beliau yang dia sukai, itu akan merubah perilaku dia yang tadinya nggak mau latihan menjadi mau latihan. Nah, nanti ada trik-triknya, cara-caranya. Jadi yang kita maksud perubahan perilaku itu simpelnya seperti itu. Makanya kita saat misalnya menjadi seorang fisioterapis itu wajib dan tahu dan kita harus mampu memahami sifat dan perilaku yang kita tangani. Karena gini, profesi kita itu bukan profesi yang ketemu cuma 2 menit, 3 menit, atau 5 menit. Tetapi kita ketemunya dengan intensitas yang cukup lama. Misalnya kita bilang, kita itu sama dokter itu kedekatan dengan pasien itu jauh lebih dekat kita ketimbang seorang dokter. Kenapa? Misalnya siapa? Zaid datang ke dokter. Berapa lama sih dia ke dokter? 5 menit itu 5 menit itu udah lama gitu kan. Jadi tidak pernah terjadi koneksi rasa antara Zaid dengan dokternya gitu. Kedekatannya itu muncul. Tetapi kalau seorang fisioterapi yang benar ya, maksudnya dalam artian dia menanganinya dengan dia jaga, nggak dia tinggalin gitu. Kita menangani pasien itu minimal itu paling nggak setengah jam. Bahkan kalau misalnya di klinik-klinik itu biasanya jaman kita tanganin. Apalagi kalau visit itu biasanya sampai 2 atau 1,5 jam. Saat kita menangani, itu kita harus mampu memahami sikapnya. Karena saat kita menangani dengan membuat dia nggak mood sedikit saja, dengan yang menurut dia nggak suka, itu akan menjadikan intervensi kita itu nanti nggak sampai gitu. Nggak sampainya dalam artian nggak ngena apa yang dia mau gitu. Saya pernah dulu waktu awal saya ke rumah sakit praktek klinik atau preklinik. Saat saya dulu di rumah sakit, saya diminta untuk intervensi pasien. Ruangan itu kan ditutup tuh bilik-biliknya. Nah, ditutup bilik kita cuma berdua. Saat saya berpikir, saya itu ngerasa 5 menit itu kayak 5 jam. Jadi habis tanya ini aku nanya apa lagi? Kan pertanyaan seorang fisioterapi yang paling awal, tinggalnya di mana? Terus anaknya berapa? Terus cucunya berapa? Kalau misalnya orang tua ya, cucunya berapa gitu. Udah habis itu mentok. Saya bingung mau nanya apa lagi gitu. Saat saya saat saya dulu praktek seperti itu. Terus saya mengakalinya apa? Tunggu sebentar ya Bu, saya mau keluar dulu. Itu bahasanya saya bingung mau nanya apa lagi, nyari inspirasi di luar, terus saya masuk lagi dan oh maaf tadi ditinggal, tadi saya membersihkan ini sebentar gitu. Misalnya lagi di TENS ya, misalnya di TENS kan kita nunggu. Nah, hal-hal tersebut itu perlu kita kita terus pelajari. Makanya saat mahasiswa itu banyak-banyak berkomunikasi dengan orang banyak, memahami sifatnya teman-teman, sifatnya teman-teman kalian, minimal seperti itu. Untuk saat kita di lapangan, kita mampu paham dengan bagaimana melihat sifat dan apa yang kita harus hadapi untuk orang itu. Dan bagaimana caranya kita merubah perilaku pasien tersebut. Dari situ saya belajar dan sampai saat ini misalnya saya nanganin pasien, itu mungkin saya ngerasa nanganin itu terlalu cepat. Saya pernah nanganin pasien karena asiknya dengan komunikasi yang saya lakukan, maksudnya ngobrol saya lakukan. Saya bisa nanganin 2 jam itu ngobrol terus. Tidak ada materi topik-topik yang terputus gitu loh maksudnya. Bisa sampai sebegitunya. Bukan karena saya banyak omong atau apa, karena memang
karena nantinya kita misalnya nanganin pasien itu terus-terusan kita belajar komunikasi. Jadi kalau misalnya nih teman-teman misalnya banyak yang orang pendiam, nah ini kita harus berusaha untuk merubah perilaku kita, lebih banyak orang yang agak cerewet lah. Cerewet dalam artian bukan cerewet kita dipakai dengan sehari-hari, cerewet maksudnya kita banyak omong dan banyak menggali informasi saat menangani suatu pasien, gitu. Jadi makanya kita perlu belajar tentang psikologi, komunikasi itu. Nah, faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut adalah faktor internal dan secara garis besar adalah faktor internal dan eksternal. Apa faktor internal? Faktor internalnya itu adalah ras, jenis kelamin, fisik, kepribadian, dan intelijensi dan bakat. Jadi teman-teman sekalian, faktor ini adalah faktor-faktor yang yang mempengaruhi tentang perubahan perilaku atau tentang perilaku. Nah, kenapa saya tidak bilang rasis ya, maksudnya saat kita misalnya awal ketemu pasien, saya langsung ke pasien ya misalnya. Saat kita ketemu pasien, kita perlu menanyakan ras atau keturunan. Maksudnya apa? Maksudnya dia itu dari suku apa gitu. Jadi jangan sampai misalnya gini. Saya sih menurut saya, misalnya gini, kita nanganin orang Batak sama orang Solo itu harus punya sikap dan penyampaian yang berbeda. Misalnya di sini ada yang orang Batak atau orang Medan enggak? Ada, Pak. Ada. Nah saat tipikalnya orang Batak kan memang orangnya blak-blakan dan ngomong apa adanya, terus sedikit keras gitu kan. Itu tipikal orang Sumatera kan. Nah, dengan sikap kayak gitu, saat kamu nanganin orang Solo, jangan sampai kamu menggunakan sifat seperti itu. Nah, kita misalnya memahami, misalnya orang dengan orang Solo atau orang Jawa itu, ada di sini orang Jawa, orang Solo? Ada tidak? Oh, enggak ada. Nah, tipikalnya misalnya orang-orang Jawa atau orang Solo itu lebih pendiam, lebih perasa, tetapi orangnya itu tidak belak-belakan, benar nggak? Misalnya lebih terpendam di dalam hati gitu kan? Nah, makanya misalnya orang Batak misalnya, misalnya ketemu orang Solo misalnya, saat misalnya orang Batak itu nangani orang Solo, misalnya sifat belak-belakannya masih ada gitu. Terus ngomong sesuatu yang enggak enak ke orang Solo, dia ngerasa, ih ini enggak enak gitu. Dia akan merasa di dalam hati saja, tetapi nantinya dia akan, nanti mungkin saat pertemuan selanjutnya dia enggak akan kembali gitu kan. Enggak akan kembali ke kalian misalnya, karena menurut dia, dia enggak, orang Solo itu enggak mungkin menyampaikan di depannya, ya ada sih yang kayak gitu, maksudnya lebih jarang, Bu, jangan ngomongnya keras-keras sama apa jangan kuat-kuat, itu pasti diem aja. Tetapi nanti untuk selanjutnya dia nggak balik lagi. Beda dengan misalnya tipikalnya orang Batak, misalnya orangnya belak-belakan, bener nggak? Misalnya nggak suka sama ini ya ngomong nggak suka gitu. Tetapi nantinya dia pasti akan kemungkinan akan balik lagi. Itu bukan ini ya, maksudnya memang kita nanganin pasien itu nggak boleh membeda-bedakan ras suku, tetapi kita perlu paham ras suku agama itu untuk untuk menyesuaikan diri kita atau bagaimana kita saat menangani seorang pasien tersebut. Gitu. Jadi bukan rasis namanya, tetapi lebih arah ke penyesuaian kita. Terus makanya kita sebagai tenaga kesehatan itu wajib menyesuaikan apa yang maksudnya menyesuaikan sikap senetral mungkin. Itu kita harus belajar itu. Misalnya kita menghadapi orang
Jawa, ya kita harus lebih sifatnya lebih halus, misalnya ngadepin orang Batak, bukan lebih kasar ya, maksudnya lebih ndak main perasaan gitu. Itu kita harus berusaha untuk ini. Makanya saya karena mungkin saya sering di organisasi, kebetulan saya dulu saat mahasiswa ikut organisasi dari tingkat BEM fakultas, dulu saya ketua, dan sampai di IMFI, kalian mungkin tahu IMFI itu Indonesia organisasi mahasiswanya nasionalnya mahasiswa. Jadi Ikatan Mahasiswa Fisioterapi Indonesia. Nah, itu dulu saya pernah menjadi ketua MPA-nya. Jadi dari segi organisasi itu saya belajar mengenai bagaimana memahami sikap dan berorganisasi dalam masyarakat. Jadi saya mulai memahami, oh ini tipikalnya gitu. Makanya kalau kita diskusi dengan orang lain suku apa, misalnya suku Makassar misalnya, agak lebih terus terang juga orangnya gitu kan, kita harus lebih mampu menyikapinya dengan baik. Selanjutnya adalah faktor internal, yaitu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini juga kita harus perlu memahaminya, karena saat kita menangani seorang yang laki-laki dan perempuan itu jelas memiliki kesulitan yang berbeda. Dalam artian gini, saat kita misalnya menangani seorang perempuan, ya gini, gimana ya mendeskripsikan. Jadi kalau misalnya kita menangani perempuan itu kan lebih cenderung ke arah perasaan, rasa gitu, ya enggak? Jadi perempuan itu lebih ke arah perasaan daripada laki-laki. Kalau laki-laki lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah realitas lah. Makanya terkadang kalau orang putus itu perempuan itu kalau orang cinta itu perempuan itu dari 100 ke 0. Tapi kalau laki-laki itu dari 100 ke 0. Tapi kalau perempuan itu dari 0 ke 100 gitu. Nah, itu katanya seperti itu gitu. Jadi lebih ke arah perasaan kalau laki-laki, perempuan. Terus habis itu sifat fisik. Sifat fisik itu dalam artian komposisi tubuh, misalnya orang gemuk, orang kurus, orang orang lebih tua atau lebih muda, itu sifat fisik. Selain itu terus kepribadian. Nah, kepribadian ini juga pasti ya. Intelijensi itu misalnya kita nanganin orang dengan misalnya misalnya lulusan SMA dengan orang yang punya lulus sarjana atau S2 atau S3, itu kita menanganinya harus berbeda. Jadi gini, saat misalnya kita menangani orang itu dengan orang misalnya lulusan pendidikannya tidak terlalu tinggi, kita memberikan sesuatu materi itu jangan terlalu berat. Yang penting realita di lapangan gitu. Lebih ke arah realita. Beda dengan kita nanganin misalnya seorang S2 atau S3 atau sarjana gitu, kita lebih menjelaskannya secara teorinya lebih tinggi, lebih banyak. Sehingga dia akan lebih yakinnya dengan sistem teorinya itu. Teoritisnya itu lebih tinggi gitu. Misalnya kamu itu kalau misalnya nanganin orang misalnya dengan pendidikan yang cukup rendah, misalnya nerangin tentang ACL, ya kamu nggak perlu jelasin tentang ACL itu serabutnya itu terbuat dari apa, terus sifatnya gimana, itu nggak perlu. Tetapi ini di dalam lutut ini ada
kayak tali, kayak namanya ligamen, ini putus. Nah, tali ini ibaratnya ngikat. Nah, cara gambarinya gini, Ibu tahu ini, kalau kita makan ayam, itu kan di tengah-tengah ayam, di apa namanya, di paha dengan di ceker, itu biasanya ada yang di tengah-tengah itu ngikat. Nah, itu yang disebut ACL. Oh iya iya gitu. Itu cara kita bersikapnya. Terus bakat itu lebih ke arah ini ya, profesinya. Perlu teman-teman ketahui, kita terkadang saat kita memberikan intervensi kepada pasien itu kita perlu tahu apa profesinya. Kenapa? Yaitu cara kita untuk melakukan sikap. Beberapa kali saya misalnya nggak semua, tetapi banyak saya menangani misalnya pasien dengan status dulunya itu seorang guru. Nah, namanya guru-guru orang dulu itu kan, guru-guru dulu itu kan mungkin kalau kalian dulu waktu SD atau SMP punya guru yang tua, itu dibantah itu sulit gitu. Maksudnya misalnya dia salah gitu kan. Kita bilang, "Bu, ini kayaknya yang pas ini." Enggak, menurut dia, pendapat dia itu yang paling benar gitu kan. Pernah ngalamin enggak gitu. Jadi guru-guru yang senior itu kebanyakan apa yang saya apa yang saya ungkapkan itu yang paling benar gitu. Jadi dia agak sulit menerima pendapat. Ya enggak semua ya, tapi mayoritas. Karena apa? Dulu waktu dia pendidikan sekolah, karena yang paling benar itu dosennya gitu. Karena yang punya materi dan ilmu itu dosen. Tapi kalau misalnya guru-guru yang baru, ya saya bilang mungkin mahasiswa itu jauh lebih tahu ketimbang dosennya, karena ilmu itu udah sangat terbuka. Nah itu. Saat misalnya kita kayak nanganin seorang guru, kita itu enggak boleh ngerasa lebih pintar dari beliau gitu. Ada ininya, maksudnya. Jadi apa yang dia katakan kita harus ikutin aja, maksudnya dalam artian kita harus mengikuti alurnya dia, jangan sampai dia dibantah gitu. Nah, itu cara hal kecil. Dulu saya pernah nanganin seorang berprofesi sebagai guru misalnya, saya nanganin saat saya misalnya melakukan latihan ini Mas, ini pakai latihan ini gitu kan. Aku baca ini pakai latihan ini, bentuknya kayak gini. Oh iya Bu, kayak gitu. Tapi saya dulu pernah membantah gitu. Enggak Bu, itu yang salah gitu kan. Salah kayak gitu, yang benar kayak gini. Habis itu dia ngerasa kalau dia latihan itu dia nggak menikmati latihannya itu gitu. Jadi saya berpikir saat misalnya kita nanganin orang terus salah satu dengan profesi itu kita bantah, kita ini kan, itu dia nanti ngapain gua harus ngikutin gitu kan, bahasa kerennya gitu kan. Gitu. Jadi itu hal-hal yang faktor internal misalnya yang berubah di perilaku. Nah, eksternalnya apa? Yaitu pendidikan, agama, kebudayaan, lingkungan, dan sosial ekonomi. Jadi yang merubah sifat dan perilaku seseorang itu bisa dari faktor-faktor yaitu misalnya pendidikan. Ya jelas ya yang tadi saya jelaskan, pendidikan itu kuliah itu bukan hanya kita menjadi seorang orang yang lebih pintar tapi merubah sifat dan perilaku kita. Agama terutama di agama itu diajarkan berperilaku yang lebih baik. Menurut saya nggak ada agama yang mengajarkan, agama apapun nggak ada yang mengajarkan melakukan sesuatu yang nggak baik gitu. Pasti kan di agama misalnya Islam mengajarkan kita harus patuh dan menghormati orang tua misalnya. Di Kristen pasti gitu, di Buddha gitu, di Hindu juga kayak gitu, di Konghucu kayak gitu, di Katolik kayak gitu. Jadi mungkin yaitu agama salah satu merubah perilaku seseorang. Contoh hal kecilnya misalnya saat orang yang benar-benar beragama, dia merasa yakin dan percaya agama itu paling benar. Agamanya dia yang paling benar. Dan apa yang disampaikan
gurunya, guru agama misalnya, kalau Islam itu ustadz gitu, kalau misalnya Katolik itu misalnya pastor atau pendeta ya. Nah, itu yang disampaikan beliau itu menurut kita itu benar gitu. Jadi makanya beberapa, misalnya kita melihat pemerintah itu misalnya untuk merubah vaksin saja, dia beberapa tokoh agama untuk menyerukan untuk melakukan vaksin. Nah, itu dia harapkan itu perubahan perilaku dari faktor eksternal, dari faktor agama. Terus kebudayaan gitu, itu juga lingkungan, selanjutnya adalah sosial ekonomi. Ini faktor-faktor yang merubah secara eksternal suatu perilaku seseorang. Nah, tahapannya apa? Tahapannya apa saja sih kita itu merubah perilaku? Nah, tahapan perubahan perilaku itu dari pengetahuan. Nah, pengetahuan gitu, jadi kita saat merubah seseorang, kita memberikan pengetahuan yang cukup dulu kepada seseorang itu. Orang itu berubah perilaku awalnya dari dari pengetahuan-pengetahuan yang kita berikan. Terus habis itu kita melakukan sikap. Nah, setelah sikap ini terbentuk, pengetahuan cukup, sikapnya terbentuk, barusan melakukan dengan tindakan. Nah, selanjutnya adalah bentuk dan strategi perubahan perilaku adalah sebagai berikut. Nah, perubahannya itu, strateginya itu secara alamiah. Jadi, perubahan perilaku itu bisa berubah secara alamiah saat misalnya orang itu selalu dengan kegiatan yang terus-menerus seperti itu. Misalnya contoh yang alamiah gini, di sini kan banyak yang muslim ya. Jadi perubahan misalnya kita itu tadinya nggak pernah sholat misalnya. Terus kita melakukan sering sholat gitu. Sering sholat. Saat kita tidak sholat, itu kita ngerasa ada yang kurang, ada yang yang ganjel gitu. Itu orang-orang yang misalnya kita itu udah sering sholat, terus nggak sholat. Nah, itu perubahan secara alamiah. Yang tadinya nggak sholat, terus jadi sholat, terus itu perubahan alamiah perubahan itu terjadi karena terus-menerus dia lakukan. Terus ada perubahan dengan cara terencana. Jadi misalnya gini, kita mau membuat suatu perusahaan. Nah, atau klinik lah, membuat klinik klinik fisioterapi. Saat kita mau merubah klinik itu menjadi yang lebih profesional, kita melakukan perencanaan. Misalnya, contoh halnya dalam sistem manajemen pelayanan atau manajemen pelayanan di klinik tersebut. Misalnya membuat tenaga fisioterapinya jauh lebih lebih kompeten, lebih bersikap lebih baik. Itu kan dia harus merubah perubahan dengan terencana. Misalnya memberikan pelatihan, menentukan kebiasaannya harus seperti apa, membuat SOP, itu adalah perubahan-perubahan perilaku. Nah, terus kesediaan untuk berubah. Nah, jadi perubahan itu bentuknya itu karena dia berubah karena dia bersedia untuk berubah perilakunya gitu. Jadi misalnya contoh halnya gini, seorang anak misalnya diberikan makan sama ibunya, ini nanti ke arah strategi. Saya nanti beliin uang jajan tapi makan dulu. Nah, itu kan ya mau makan tapi nanti tadinya nggak mau makan jadi mau makan. Jadi kesediaan dia untuk berubah
karena ada ya paksaan atau ini. Nah, terus strateginya apa? Itu ada 2 strategi. Sebenarnya strategi sama edukasi. Edukasi itu bukan sekolah saja ya. Pemberian penjelasan kepada orang itu salah satu edukasi gitu, bukan hanya sekolah saja. Jadi pemberian informasi yang cukup kepada seseorang itu merupakan salah satu strategi perubahan perilaku. Yang pertama paksaan. Kenapa Pak? Menurut saya ya memang paksaan itu salah satu merubah yang cukup instan. Contoh halnya gini. Kalian boleh boleh ikut ujian, syaratnya kalian harus masuk 100% di mata kuliah saya misalnya. Nah, itu kan suatu paksaan gitu kan. Jadi kita merubah perilaku menjadi rajin untuk menjadi rajin untuk masuk gitu. Karena ada paksaan, karena tuntutan kita ini untuk untuk kita bisa ujian misalnya gitu. Contoh halnya kita misalnya ke pasien. Paksaannya apa? Gitu. Misalnya yang muda kita bisa memberikan paksaan tuh. Kamu mau latihan enggak? Mau latihan boleh, enggak latihan boleh, tetapi misalnya gini. Kalau kamu mau sembuh, kamu harus latihan seminggu 3 kali dengan rutin dan dari jam 7 pagi sampai jam ini. Itu metode strategi untuk memberikan paksaan. Paksaannya itu dalam arti kata paksaan itu bukan konotasi jelek juga ya, memaksa gitu enggak, tetapi membuat orang itu yang tadinya enggak mau jadi mau dengan dampak yang akan mereka dapatkan gitu. Itu suatu paksaan. Nah, sementara edukasi adalah memberikan informasi, dia arahnya ke alamiah. Jadi kita nggak nyuruh dia berubah, tapi memberikan ilmu-ilmu gini. Misalnya contohnya merokok. Orang yang sering merokok, misalnya, ada di sini yang merokok? Ada yang merokok? Oke, nggak pada ngaku ya. Nah, kalau misalnya memberikan edukasi, kita ngasih edukasi tentang bahaya merokok gitu. Nah, kita nggak menyuruh dia untuk merokok, tapi memberitahu bahaya-bahaya merokok. Nanti akan menjadikan dia untuk lebih paham tentang bahaya itu yang berdampak pada dirinya. Memang paksaan itu sifatnya agak sementara, tetapi kalau edukasi itu jauh lebih lama. Karena kalau paksaan dia itu karena terpaksa gitu. Kalau edukasi itu nanti akan menjadi kebiasaan. Sama halnya gini, kalau menurut saya itu beribadah kepada Tuhan itu sebenarnya jangan hanya menjadi suatu kewajiban, tetapi menjadi suatu kebiasaan. Saat kita misalnya, saya Muslim misalnya, saya sholat itu wajib. Saat kita menganggap sholat itu hanya sebagai suatu kewajiban, saat kita selesai sholat, ya udah selesai gitu. Tetapi saat kita menjadikan suatu kebiasaan, kita akan merasa saat kita nggak sholat, itu kita ngerasa lebih, kayaknya ada yang kurang gitu. Itu karena kita menjadikan sholat itu menjadi kebiasaan. Tetapi kalau misalnya menjadi kewajiban, kita itu lebih banyak orang yang berusaha untuk mengingkarinya. Contohnya gini, yang dilarang itu biasanya yang enak. Maksudnya yang dilarang itu biasanya lebih sering diterabas. Contohnya orang yang pengendara motor, teman-teman yang naik motor misalnya nerabas lampu merah. Kenapa? Ya orang dilarang, cuma dilarang karena dia menganggap lampu merah itu larangan untuk berhenti. Larangan untuk jalan lampu merah. Tetapi bukan menjadi kebiasaan dia, kalau lampunya merah, dia berhenti. Kalau kebiasaan kan kita nggak ngerasa ada beban untuk berhenti gitu. Gitu. Jadi contohnya, makanya kalau misalnya yang perempuan-perempuan itu punya cowok atau punya pasangan,
jangan terlalu memaksakan atau mewajibkan dia itu nggak selingkuh. Kenapa saya bilang gitu? Saat kita memaksa, kamu jangan selingkuh ya, kamu jangan selingkuh, kamu jangan jalan sama cewek lain, awas kamu. Saat tanya sama laki-laki, saat kamu memaksakan untuk orang itu untuk berusaha tidak seperti itu, dia akan berusaha untuk pengen tahu, oh gimana ya rasanya selingkuh, dan nah akhirnya malah dia selingkuh karena dia di dalam mindset dia berpikir, oh saya nggak boleh selingkuh, saya harus wajib nggak boleh selingkuh. Tetapi dia akan berusaha pengen tahu, gimana sih caranya selingkuh, pengen tahu. Akhirnya dia nyoba dan akhirnya dia selingkuh. Nah itu contoh halnya. Tetapi kalau misalnya dia menjadi sebuah kebiasaan, saya nggak mau selingkuh lah, ngapain selingkuh gitu kan. Saya berusaha untuk situ ya. Dan perempuannya pun tidak memaksakan untuk kamu jangan selingkuh, jangan selingkuh. Nah, itu malah nanti lelakinya jadi kebiasaan, kepikiran, ada selingkuh, akhirnya dia berpikir selingkuh. Coba deh tanya nanti misalnya, di sini ada yang punya pacar nggak? Oh, nggak pada punya pacar ya? Yang sabar ya. Ya, hidup itu memang penuh dengan cobaan. Enggak bercanda. Jadi itu pengandaiannya gitu. Jadi saya dulu punya istri saya itu menyampaikan ke saya, kalau kamu misalnya saat belum menjadi istri ya, saat kamu misalnya mempunyai orang yang lebih baik dari saya, silakan bilang ke saya, nanti saya siap untuk mundur gitu kan. Bahasanya seperti itu, bukan awas kamu selingkuh gitu kan. Kalau misalnya, silakan kalau misalnya kamu punya orang yang lebih baik dari saya gitu. Dari situ saya berusaha untuk mencari orang yang lebih baik. Nah, tapi saya berpikir, jadi gini, kita tahu orang itu baik atau enggak, itu harus ada pembandingnya. Jadi kalau misalnya nanti, ya ini ya, buat laki-laki nih, kalau misalnya kamu mau tahu pacarmu itu baik atau enggak, cari pembandingnya gitu. Ya bukan cari selingkuhan ya, maksudnya cari pembanding gitu. Itu untuk biar tahu dia baik. Oke, selanjutnya. Nah, proses perubahan perilaku itu tahap-tahap awalnya adalah tahap awareness. Nah, di tahap ini tentang pemahamannya ya, pemahaman terhadap dirinya. Terus habis itu ke interest terhadap perilaku yang akan dia ubah. Terus habis itu adalah tahap evaluasi. Nah, setelah tahap evaluasi, pemahaman, terus habis itu tahap mencoba. Nah, terus habis itu tahap adaptasi. Adaptasi ya ini maksudnya. Tahap-tahap adaptasi. Jadi itu ada kita merasa memahami dulu, terus meyakini, mengevaluasi, mencoba dan mengadaptasi. Itu prinsip kita proses-proses dalam perubahan perilaku. Nah, proses perubahan perilaku memiliki 3 sifat. Perubahan bersifat berkembang, perubahan bersifat spontan, dan perubahan bersifat direncanakan. Jadi proses perubahan ini sifatnya itu nantinya akan berkembang, terus perubahan itu terjadi secara spontan, nah terus perubahan itu bersifat direncanakan. Jadi orang berubah itu pasti akan berubah lebih baik, misalnya saat kita misalnya memiliki sifat misalnya sedekah gitu. Kita sedekah berkembang itu misalnya kita sedekahnya awalnya 1.000, lama-lama kok kayaknya 1.000 kurang jadi 10.000 jadi 100.000. Nah, itu proses perubahan sifat yang berkembang. Nah, terus perubahan bersifat spontan misalnya perubahan itu tiba-tiba gini, misalnya saya melihat orang teman kita terjadi bencana misalnya. Terus kita mau tiba-tiba
itu teman dekat kita. Nah, kita nggak suka nyumbang, nggak suka bersedekah misalnya, karena kita ngelihat dampak dari orang yang kita dekat. Nah, habis itu kita secara spontan kita memberikan sumbangan yang tinggi misalnya. Itu gitu. Jadi dia seketika karena sebab tertentu itu perubahan bersifat spontan. Nah, terus perubahan bersifat direncanakan, misalnya yang tadi kaitannya dengan perencanaan, jadi plan-nya. Jadi kita misalnya mau berubah menjadi seorang yang memiliki sifat yang lebih profesional, ya saya harus merencanakan, saya harus ikut pelatihan tentang sikap, terus pelatihan tentang tentang berpakaian, tentang make up atau segala macam untuk menjadikan saya menjadi punya sifat yang lebih profesional. Nah, itu perencanaan. Oke. Nah, selanjutnya ada teori-teori perubahan perilaku. Nah, sekarang ini jam berapa ya? Jam 10 ya. Jadi saya minta ininya penanggung jawab mata kuliah SIPEN-nya membagi teman-teman menjadi 9 kelompok. Nah, nanti satu kelompok membahas tentang kelompok 1 tentang ini, terus kelompok 2 tentang teori ini, terus kelompok 3 teori perubahan, driving force. Nah, nanti saya kasih waktu setengah jam, kalian diskusi kelompok, misalnya mau di break room atau buat grup, terserah. Mencari pengertian, bukan pengertian ya, pemahaman, pengertian boleh ya dengan pemahaman tentang teori-teori ini. Nah, nanti habis itu kita diskusikan bersama, karena biar teman-teman lebih paham lagi. Dan pemberian tentang contohnya. Oke, paham ya? Paham nggak? Kenapa ya? Kalau kalian itu dapat tugas kayaknya pada murung semua ya. Nah, yang semangat dong. Oke. Oke, siapa tadi SIPEN-nya? Saya, Pak. Oke. Sekarang minta tolong dibagi teman-temannya dibagi menjadi 9 kelompok. Nanti berdiskusikan ini teori-teori ini. Jadi satu kelompok, kelompok 1 misalnya tentang ini, terus tentang kelompok 2 tentang SOR dan lain-lainnya. Oke, biasanya cara membaginya biar cepat gimana? Izin menjawab, Pak. Biasanya di spin secara online gitu, Pak. Oke. Besarnya tahanan beban yang diberi. Oke. Ya udah si pennya aja lah yang bagi ya. Kan yang kenal teman-temannya. Maksudnya dibagi kelompok ini. Nah, ini mau silakan kalian mau diskusinya lewat grup atau mau di breakout room. Di sini ya boleh. Sudah dicatat ya? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nanti minta ininya ke yang sudah nyatet itu tadi. Oke, gini aja deh. Saya yang membagi. Ini bisa ini enggak breakout room Zoom-nya? SIPEN?
Halo? Halo? Izin jawab, Pak. Saya tidak tahu, Pak. Ini Zoom-nya dari kampus soalnya. Oh, oke. Ini key-nya berapa ya? Host key-nya? Nggak ada ya? Nggak tahu ya? Izin jawab, Pak. Ini Zoom-nya disediain sama kampus, Pak. Hostnya tidak pada Oke. Yang buat siapa? Mas Farid? Apa siapa? Apa yang buat Bu Iha, Pak? Pak. Bentar, saya tanyakan. Oke, gini aja. Nanti saya kirim ke siapa itu Zoom saya, nanti masuk ke Zoom saya saja ya. Oke? Baik, Pak. Oke. Baik, Bapak. Saya keluar dulu.